Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danti Adeningria dari kelas A jurusan Pendidikan Biologi angkatan 2018 Universitas 19 November Kolaka. Kesempatan kali ini saya akan membawakan salah satu mata kuliah saya, yakni Media dan Sumber Pembelajaran Biologi, di mana judul materinya yakni media cetak. Pada materi ini ada 6 yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian media cetak. Yang kedua, karakteristik dari media cetak. Yang ketiga, fungsi media cetak. Yang keempat, jenis-jenis media cetak. Yang kelima, kelebihan media cetak. Dan yang keenam, kekurangan dari media cetak. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yakni pengertian dari media cetak. Media cetak adalah media penyampai informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan kepentingan rakyat banyak yang disampaikan secara tertulis. Poin yang kedua yakni karakteristik dari media cetak. Karakteristik dari media cetak yang pertama, teksnya dibaca secara linear. Yang kedua, menampilkan komunikasi secara satu arah dan representatif. Ketiga, menampilkan informasi secara statis dan diam. Yang keempat, berorientasi atau berpusat pada siswa. Yang kelima, informasinya dapat kita organisasi dan ditata kembali oleh pemakai. Masuk ke poin yang ketiga adalah fungsi dari media cetak. Fungsinya yang pertama sebagai media informasi, yang kedua sebagai media belajar yang cerdas, yang ketiga untuk meningkatkan kehidupan intelektual masyarakat, yang keempat menyediakan berbagai macam pilihan topik yang dapat kita gunakan dalam kegiatan belajar pendidikan, dan yang kelima menyimpan informasi dan ilmu pengetahuan secara permanen agar tidak hilang dengan tampilan teks. Oke, poin yang keempat adalah jenis-jenis dari media cetak, di mana jenis-jenis media cetak ini dibagi menjadi 11. Yang pertama di sini ada buku teks pelajaran, di mana buku teks pelajaran ini adalah buku pelajaran yang disusun oleh para ahli atau pakar dalam bidangnya untuk menunjang program pembelajaran yang telah digariskan oleh pemerintah. Penyusunan buku pelajaran ini disesuaikan dengan urutan dan ruang lingkup GPP tiap bidang studi tertentu. Buku teks pelajaran ini memiliki fungsi bagi siswa dan bagi guru. Adapun fungsi buku teks pelajaran ini bagi guru, yang pertama untuk mengidentifikasi apa yang akan diajarkan dan apa yang akan dipelajari peserta didik. Yang kedua, untuk mengetahui urutan penyajian bahan ajar. Yang ketiga, mengetahui teknik dan metode pengajaran. Dan yang keempat, untuk memperoleh materi secara mudah. Selanjutnya, fungsi dari buku teks pelajaran untuk siswa. Yang pertama, sebagai sarana kepastian tentang apa yang ia pelajari. Yang kedua, sebagai alat kontrol seberapa banyak dan seberapa jauh materi yang telah ia pahami. Dan yang ketiga, sebagai media belajar atau alat belajar di mana ia dapat menemukan konsep-konsep, teori-teori, latihan-latihan atau evaluasi. Selanjutnya, yang kedua di sini ada modul. Nah, modul ini adalah buku yang ditulis yang bertujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Di mana isi modul ini terdiri dari yang pertama petunjuk belajar, yang kedua kompetensi yang akan dicapai, yang ketiga konten atau isi materi, yang keempat latihan-latihan, yang kelima informasi pendukung, yang keenam petunjuk kerja biasanya berupa lembaran kerja, yang keenam evaluasi, dan yang kedelapan itu balikan terhadap evaluasi. Selanjutnya yang ketiga di sini ada LKS. Nah, LKS ini adalah bahan ajar cetak yang berupa lembaran tugas yang di dalamnya berisi petunjuk atau langkah-langkah untuk mengerjakan tugas-tugas, di mana LKS ini memiliki manfaat bagi guru dan bagi siswa. Adapun manfaat LKS ini bagi peserta didik, yang pertama, LKS ini memuat apa yang harus dilakukan peserta didik, seperti melakukan, mengamati, dan menganalisis. Yang kedua, membantu siswa untuk menerapkan dan mengintegrasikan konsep-konsep yang telah ditemukan. Yang ketiga, sebagai penuntun belajar. Yang keempat, sebagai penguatan. Dan yang kelima, sebagai petunjuk praktikum. Selanjutnya yakni manfaat LKS bagi guru itu yang pertama,
membantu guru untuk mengarahkan peserta didik untuk menemukan konsep-konsep melalui aktivitasnya sendiri atau dalam suatu kelompok. Yang kedua, untuk mengembangkan keterampilan proses, keterampilan sikap ilmiah, dan minat siswa terhadap alam sekitarnya. Dan yang ketiga yaitu membantu guru untuk melihat keberhasilan peserta didik terhadap sasaran belajar. Selanjutnya di sini ada jurnal. Nah, jurnal ini adalah sebuah catatan yang berisi pengalaman yang secara runtut menimpa penulisnya, contohnya itu jurnal belajar. Jurnal juga diartikan sebagai terbitan berkala yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi atau organisasi profesi tertentu. Selanjutnya di sini ada artikel. Nah, artikel ini adalah esai yang sebenarnya lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui majalah, koran, buletin, dan lain-lain yang bertujuan untuk menyajikan fakta-fakta, ide-ide yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Selanjutnya di sini ada majalah. Nah, majalah ini adalah salah satu jenis media cetak yang berupa sekumpulan kertas cetakan yang disatukan dan di dalamnya berisi berbagai macam pilihan topik. Selanjutnya di sini ada leaflet. Nah, leaflet adalah bahan cetakan yang biasanya dilipat tapi tidak dimatikan atau dijahit, yang didesain secara cermat, menarik, dengan menggunakan ilustrasi dan menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Selanjutnya di sini ada poster. Nah, di sini poster adalah sajian grafis dengan kombinasi visual yang menarik, mencolok, serta jelas yang dibuat untuk menarik perhatian orang untuk mengikuti himbauan atau pengumuman yang ditulis. Poster ini adalah kombinasi dari tulisan dan gambar. Selanjutnya ada foto dan gambar. Foto dan gambar ini sebagai salah satu bahan ajar, tentunya kita membutuhkan satu rancangan yang baik agar setelah melihat sekumpulan atau serangkaian foto dan gambar, siswa dapat melakukan yang pada akhirnya mereka dapat memahami satu atau lebih KD atau keterampilan dasar. Adapun kriteria gambar yang bermakna, yang pertama, gambar dapat dilihat dan penuh dengan informasi. Yang kedua, gambar jelas dan dapat dipahami. Yang ketiga, rasional, lengkap, dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, ini ada media komik. Nah, media komik ini adalah salah satu media cetak yang memiliki sifat yang sederhana, jelas, serta mudah dipahami. Dan yang terakhir di sini ada puzzle. Puzzle ini berupa gambar yang berisi edukasi yang dapat kita temukan pada taman kanak-kanak atau TK. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kelima, yakni kelebihan dari media cetak. Kelebihan dari media cetak ini, yang pertama, dapat kita baca secara berulang-ulang. Yang kedua, dapat dibaca oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Yang ketiga, informasi di dalamnya jelas dan menjelaskan hal-hal yang kompleks atau bersifat investigatif. Yang keempat, harganya dijangkau oleh semua kalangan. Yang kelima, tidak membutuhkan peralatan yang ribet. Dan yang keenam, membantu dan mempercepat dalam pemahaman siswa. Adapun poin yang terakhir di sini adalah kekurangan dari media cetak. Tentunya di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Yang pertama, kekurangan dari media cetak ini, yang pertama, penyampaian informasinya itu lebih lambat dari media lain. Yang kedua, foto dan gambar di dalamnya terbatas, tidak seperti dengan media lain. Yang ketiga, biaya produksinya itu mahal dan stok barang itu terbatas. Dan yang keempat, membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan membaca informasi mulai dari awal hingga selesai. Yang kelima, kurang bisa membantu daya ingat. Dan yang terakhir, jika penyajiannya itu kurang menarik, akan membuat atau mempercepat pembaca itu menjadi bosan. Nah, itulah materi yang saya bawakan mengenai media cetak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.